Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Baiklah, pada kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya, yaitunya cara cepat dan mudah memahami dengung di dalam Al-Quran, khususnya untuk judul hukum nun mati atau tanwin. Jadi pada kali ini kita sudah masuk kepada cara yang ketiga, yang mana pada sebelum ini kita telah membahas cara pertama dan kedua, bagaimana cara untuk memahami dengung di dalam Al-Quran. Dan untuk catatan, cara pertama dan kedua itu adalah untuk Al-Quran dan Madinah dan Indonesia. Dan sekarang kita masuk cara yang ketiga, ini khusus untuk Al-Quran Madinah saja. Sekarang kita teruskan. Jadi, cara yang ketiga ini yaitunya dengan melihat simbol. Simbolnya adalah dengan melihat baris. Oke, melihat baris, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, dan juga nun. Nun ada yang bentuknya seperti ini, dan ada juga nanti bentuknya yang lain. Jadi, cara yang ketiga ini kita sebut dengan melihat simbol. Jadi, pembahasan kita ada dua bagian. Pertama, kita akan bahas yang tanwin dulu. Setelah itu, kita akan bahas nun mati. Kita teruskan. Jadi, untuk tanwin itu ada beberapa bentuk ya dalam Al-Quran Madinah, dalam Mushaf Madinah. Yang pertama seperti ini bentuknya. Ada tanwin atas itu sejajar. Sejajar dengan atas dan bawah ya, sejajar atau selari. Tanwin bawah pun sejajar dan selari. Oke, sama di atas dan di bawah. Dan untuk tanwin depan itu gabungan dari angka 6 dan 9. Ini angka 9, ini angka 6 nih. Oke, ini bentuk tanwin yang pertama. Bentuk tanwin yang kedua seperti ini. Ada tanwin atas dan tanwin bawah itu tidak sejajar atau tidak selari. Ini yang sebelah atas, ini yang sebelah bawah tidak selari, dia tidak sejajar. Yang bawah pun sama. Kalau yang tadi di sini dia sejajar. Oke, sejajar atas bawah, sejajar atas bawah. Kalau yang ini, bentuk yang kedua ini tidak sejajar, tidak selari. Oke. Sedangkan untuk tanwin depannya itu angka 9-nya 2 kali. Oke, angka 9 2 kali. Dan bentuk tanwin yang ketiga ini. Ada baris atas dengan mim kecil. Ini namanya tanwin atas. Oke, baris atas dengan mim kecil itu tanwin atas. Dan ada juga baris bawah dengan mim kecil. Baris bawah dengan mim kecil itu tanwin bawah. Setelah itu ada baris depan dengan mim kecil. Baris depan dengan mim kecil itu tanwin depan. Oke, jadi bentuk tanwin ini ada 3. Kita hafal ini, kita catat. Yang pertama ini tadi, yang kedua ini, yang ketiga ini. Sekarang kita bahas bentuk tanwin yang pertama, yang ini. Apa maksud daripada tanwin yang sejajar ini dan angka 69 ini? Maksudnya adalah tidak dengung. Oke. Kalau kita temukan dalam Al-Quran nanti bentuk tanwinnya seperti ini. Oke, sejajar. Dan bentuk tanwin depan angka 69 itu bermakna tidak dengung. Untuk lebih fahamnya, kita akan lihat kepada contoh ini dalam surah Al-Baqarah 65 ini. Ada tanwin bertemu dengan kha. Oke, ada tanwin bertemu dengan kha. Jadi tanwin ini sejajar. Oke, sejajar. Ini tanwin atas. Jadi tadi kalau tanwin atas sejajar itu tidak dengung. Bermakna tanwin bertemu kha ini tidak dengung.
tanwin bertemu kha tidak dengung. Kita baca qiradatan khasiin. Qiradatan khasiin. Ini contoh tanwin atas. Untuk contoh tanwin bawah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 29, ini tanwin bawah. Bermakna kalau ada tanwin bawah yang sejajar seperti ini, itu adalah tidak dengung. Di sini tanwin bertemu a, bermakna ini tanwin bertemu a tidak dengung. Kita baca syai'in alim. Syai'in alim. Dan contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah 6 ini. Ini tanwin depan, angka 69. Bermakna ini tidak dengung. Di sini tanwin bertemu a juga. Oke, tanwin bertemu a. Jadi ini tidak dengung. Kita baca sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim. Oke, ini simbol tanwin yang pertama. Tanwin yang sejajar seperti ini dan angka 69 itu tidak dengung. Kita masuk kepada bentuk tanwin yang kedua ini. Tanwin yang tidak sejajar, atas dan bawah. Tanwin atas, tanwin bawah tidak sejajar. Dan untuk tanwin depan itu angka 99. Apa maksudnya? Yaitunya dengung. Oke, jadi itu nanti hukumnya dengung. Tapi di sini ada pengecualian khusus kepada dua huruf ro dan lam. Jadi nanti kalau kita temukan dalam Al-Quran tanwin yang tidak sejajar dan angka 99, itu semuanya dengung kecuali ro dan lam. Faham ya? Kalau kita temukan dalam Al-Quran tanwin yang tidak sejajar seperti ini, tanwin atas, tanwin bawah, dan tanwin depan seperti ini, angka 99, itu bermakna dengung semuanya kecuali ro dan lam. Oke, paham ya? Kecuali ro dan lam. Untuk lebih fahamnya kita lihat kepada contoh ini dalam surah Al-Baqarah 17 ini. Ini tanwin yang tidak sejajar bertemu dengan fa. Tadi kecuali ro lam ya. Bermakna kalau ro dengan lam ini tidak dengung. Selain ro lam itu semuanya dengung. Bermakna ini tanwin bertemu fa adalah dengung karena tidak termasuk ro dan lam. Oke, tanwin bertemu fa adalah dengung. Kita baca naran falamma. Naran falamma. Ini untuk tanwin atas. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 20 ini. Ini tanwin bawah bertemu dengan qa. Tadi kecuali ro dan lam ya, bermakna ini dengung. Oke. Ini dengung. Jadi tanwin bertemu qa ini dengung. Ada tanwin yang tidak sejajar. Kita baca syai'in qadir. Syai'in qadir. Ini dengung. Setelah itu ini dalam surah Al-Baqarah 18 ini. Ini untuk tanwin depan bertemu dengan fa. Tadi yang rolam tidak dengung ya. Bermakna selain rolam itu dengung. Bermakna tanwin bertemu fa ini dengung. Kita baca fahum. Fahum. Dengung itu untuk kita yang baru belajar ini, kita buat saja 2 harakat. Oke? Kita buat saja 2 harakat. Ini contoh yang dengung. Sekarang kita masuk contoh untuk ro dan lam. Masuk ro dan lam ini adalah tidak dengung. Kita lihat contoh untuk ro dan lam ini. Contoh ro dan lam ini dalam surah Al-Baqarah ayat 97 ini. Ini tanwin bertemu dengan lam. Tadi disebutkan adalah hukumnya dengung kecuali untuk ro dan lam. Bermakna ro dan lam ini tidak dengung. Dan ini tanwin bertemu lam bermakna tidak dengung. Kita baca aduwal li Jibril.
aduwwal li Jibril. Ini tidak dengung. Ini contoh untuk tanwin atas. Contoh tanwin bawah ini dalam surah Al-Baqarah 17 ini. Ini contoh tanwin bawah bertemu lam. Lam bermakna adalah tidak dengung. Tanwin bertemu lam tidak dengung. Kita baca. Zulumatil la yubsirun. Zulumatil la yubsirun. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah 143 ini. Ini tanwin depan. Ini tanwin depan seperti angka 99 bertemu dengan roh. Bermakna ini tanwin bertemu roh tidak dengung. Kita baca. La ra'ufur rahim. La ra'ufur rahim. Jadi untuk tanwin yang tidak sejajar ini dengan angka 99 ini semuanya adalah dengung kecuali ra dan lam. Ra dan lam ini adalah tidak dengung. Seperti itu ya. Bentuk tanwin yang ketiga ini ada baris atas, baris bawah dengan baris depan diiringi dengan mim kecil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengung. Jadi nanti kalau kita temukan dalam Al-Quran Mushaf Madinah yang seperti ini bentuk tanwinnya itu adalah dengung. Untuk lebih fahamnya kita lihat kepada contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 95 ini. Ini tanwin atas. Baris atas dengan mim kecil itu adalah tanwin atas, bermakna ini adalah dengung. Tanwin bertemu ba. Ini adalah dengung. Kita baca. Abadam bima. Abadam bima. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 41 ini. Ini untuk tanwin bawah. Baris bawah dengan mim kecil itu adalah tanwin bawah. Bermakna ini dibaca dengung. Ini tanwin bertemu dengan ba. Kita baca dengung. Kita baca. Awwala kafirim bih. Awwala kafirim bih. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 95 ini. Ini tanwin depan. Baris depan dengan mim kecil adalah tanwin depan. Bermakna ini dengung. Tanwin bertemu ba dengung. Kita baca. Wallahu alimum bizzalimin. Wallahu alimum bizzalimin. Jadi kesimpulannya adalah kalau bentuk tanwin yang pertama ini tanwin atas dan tanwin bawah sejajar, sedangkan tanwin depan itu seperti angka 69, itu bermakna adalah tidak dengung. Tidak dengung. Sementara tanwin yang tidak sejajar atas dan bawah ini, tanwin atas, tanwin bawah, dan tanwin depannya seperti angka 99, itu adalah dengung kecuali untuk ra dan lam. Untuk ra dan lam ini adalah tidak dengung. Selebihnya itu nanti itu adalah dengung. Dan bentuk tanwin yang ketiga ini baris atas, bawah, dan depan diiringi dengan mim kecil. Ini mim kecil. Ini bermakna adalah dengung. Itu ringkasan untuk berkenaan dengan tanwin. Sekarang kita masuk kepada nun mati pula. Ini bentuk nun mati yang pertama. Di atasnya ada baris sukun atau baris mati. Ini ya. Di atas nun itu ada baris mati. Yang kedua ada di atas nun itu ada mim kecil. Ada mim kecil. Yang ketiga nun itu kosong saja. Tidak ada tanda apa-apa di atasnya. Kosong saja. Sedangkan untuk yang terakhir yang keempat nun itu kosong. Nun itu kosong. Tapi setelah nun itu ada bertemu dengan huruf yang ada tasydid.
Setelah nun ini, nun yang baris kosong, ada huruf yang berbaris tasydid. Nah, ini kosong juga. Tapi setelah nun itu bukan huruf yang ada tasydid. Itu bedanya. Huruf nun ini setelahnya bukan huruf yang bertasydid. Kalau nun yang kosong ini setelahnya ada huruf yang bertasydid. Untuk lebih fahamnya kita akan jelaskan satu persatu. Ini yang pertama untuk nun yang berbaris sukun atau baris mati. Apa maksud nun yang berbaris sukun atau mati ini? Yaitunya bermakna tidak dengung. Jadi kalau kita temukan dalam Al-Quran nantinya, nun yang seperti ini yang ada baris sukun atau baris mati di atasnya, itu tidak dengung. Untuk lebih fahamnya kita akan melihat kepada contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ini. Ini nun mati. Di atasnya ada tanda sukun atau baris sukun baris mati. Ada di atasnya baris mati. Jadi nun mati bertemu ha ini dibaca tidak dengung. Kenapa tidak dengung? Karena ada nun yang berbaris sukun atau mati. Kita baca. Ruziqu minha. Ruziqu minha. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 40 ini. Nah, ini kita lihat ada nun mati. Di atasnya ada baris sukun. Bertemu dengan a. Bermakna ini tidak dengung. Kita baca. An'amtu alaikum. An'amtu alaikum. Jadi nun yang seperti ini tidak dengung. Kita masuk kepada nun yang seterusnya. Ini nun yang di atasnya ada mim kecil. Apa maksudnya? Yaitunya bermakna dengung. Kalau kita temukan dalam Al-Quran nun di atasnya ada mim kecil, itu bermakna dengung. Sekarang kita lihat kepada contoh ini dalam surah Al-Baqarah 27 ini. Ini nun di atasnya ada mim kecil, bermakna ini adalah dengung. Bermakna ini adalah dengung. Dan apa maksud mim ini? Bermakna ini bunyi nun ini kita ubah kepada bunyi mim. Bunyi nun itu kita pindahkan kepada bunyi mim. Dan ada di sini dengung. Kita baca. Mim ba'di. Bunyi nun kita ubah kepada bunyi mim. Mim ba'di. Dengung 2 harakat. Mim ba'di. Contoh yang seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah 31 ini. Di sini ada nun mati bertemu ba, bermakna ini dengung karena di atas nun ada mim kecil. Dan bunyi nun ini seperti tadi kita ubah kepada bunyi mim. Kita baca. Faqala ambi'uni. Faqala ambi'uni. Ini untuk nun yang di atasnya ada mim kecil. Seterusnya ini nun yang di atasnya tidak ada apa-apa, kosong saja. Apa maksudnya? Yaitunya dengung. Untuk lebih fahamnya kita lihat kepada contoh ini dalam surah Al-Baqarah 6 ini. Ini nun mati. Di atas nun itu kosong saja. Bermakna ini dibaca dengung. Dan di sini ada nun mati bertemu za. Jadi ini kita dengungkan. Kita baca. A'adzartahum. A'adzartahum. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 9 ini. Di sini ada nun. Di atasnya kosong saja. Bermakna ini adalah dengung. Dan di sini ada nun mati bertemu fa. Bermakna nun mati bertemu fa ini adalah hukumnya dengung. Kita baca. Illa anfusahum. Illa anfusahum. Ini dengung. Dan nun yang terakhir ini ada nun yang di atasnya kosong saja,
tapi setelahnya ada huruf yang ada tasydid. Apa maksudnya? Maksudnya ada dua. Yang pertama ada kalanya dibaca dengung, dan yang kedua ada kalanya dibaca tidak dengung. Jadi di sini ada dua cara baca, ada yang dibaca dengung, ada yang dibaca tidak dengung. Mana yang dibaca dengung? Iaitunya kalau huruf yang ada tasydid itu nun atau mim. Oke. Kalau huruf yang bertasydid itu nun atau mim, maka itu dengung. Dan kalau huruf yang bertasydid itu lam atau ra, itu tidak dengung. Nah, ini mudah saja kita hafalnya. Yang dengung itu untuk mim dan nun, yang tidak dengung untuk lam dan ra. Untuk lebih mudah fahamnya, kita lihat kepada contoh ini dalam surah Al-Baqarah 23 ini. Ini nun, di atasnya kosong saja, dan setelahnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid, iaitunya mim. Ada nun yang di atasnya kosong saja, bertemu setelahnya ada huruf yang bertasydid, dan di sini yang bertasydid itu adalah mim. Jadi ini mim dibaca dengan dengung. Kita baca mim mithlih, mim mithlih. Sedangkan untuk tidak dengung ini, contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 12 ini. Ini nun, di atasnya kosong saja, bertemu dengan huruf yang ada tasydidnya, yaitu lam. Nah, ini lam ya, ini lam. Bermakna ini dibaca tidak dengung, karena ada nun di atasnya kosong saja, bertemu dengan huruf yang ada tasydid, yaitunya lam. Ini tidak dengung. Kita baca walakin la yash'urun, walakin la yash'urun. Jadi sebagai kesimpulannya, nun yang ada berbaris sukun atau mati ini maksudnya adalah tidak dengung. Oke, nun yang di atasnya ada berbaris sukun atau mati itu dibaca tidak dengung. Sedangkan nun yang di atasnya ada mim kecil itu dibaca dengan dengung. Sedangkan nun yang di atasnya kosong saja itu dibaca dengung. Sedangkan nun yang di atasnya kosong saja tapi setelahnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid, itu cara bacanya ada dua, ada yang dibaca dengung dan ada yang dibaca tidak dengung. Untuk dengung itu hurufnya mim dan nun yang ada tasydidnya nanti, sedangkan tidak dengung itu untuk lam dan ra. Jadi itu saja, semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengikutinya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.